perusahaan yang dia pimpin. Selama ini sebagian besar RKAP itu dibuat oleh konsultan. CEO-nya juga nggak tahu perusahaannya itu akan dibawa kemana. Lalu saya panggil seluruh dirut, ya mungkin beberapa di sini hadir. Saya cerita mengenai rules of leaders. Saya cerita sama mereka beberapa poin yang saya harapkan mereka miliki. Yang pertama adalah seorang leader harus memiliki clear vision. Seorang pemimpin itu harus memiliki visi yang jelas mengenai perusahaan yang dia pimpin. Yang nomor dua, seorang pemimpin saya bilang harus believe dengan visi yang dia buat. Kalau dia tidak believe dengan visinya, dia pasti akan gampang terbawa ke kiri ke kanan. Dan yang ketiga, dia mampu mengkomunikasikan visinya kepada seluruh timnya. Dan yang keempat, dia harus memimpin sendiri implementasi daripada eksekusi visi yang dia buat. Dan yang terakhir, kelima, dia harus mampu mereview dan melakukan continuous improvement terhadap implementasi visinya. Dan inilah yang kita sosialisasikan kepada seluruh pemimpin di BUMN yang ada hari ini. Dan itu juga yang saya lakukan. Saya sehari-hari saya memimpin setiap strategi yang dibuat oleh Doranta dan tidak dilakukan oleh konsultan. Saya di sini saya membuat empat tahapan itu dan saya mengimplementasikan, memastikan bahwa itu tereksekusi dengan baik. Karena saya yang punya visinya gitu. Nah inilah culture yang ingin kita bangun kepada BUMN depan, bahwa seorang CEO dia harus betul-betul memiliki pemahaman yang clear mengenai akan dibawa kemana perusahaan yang dia pimpin. Nah ini yang kita lakukan di dalam proses transformasi dan mindset setiap pemimpin yang ada di BUMN. Walaupun itu mungkin yang membutuhkan waktu untuk melakukan internalisasi daripada values ini, tetapi at least kita terus melakukan proses ini. Nah, balik ke pertanyaan Pak Enggar tadi mengenai asuransi. Mau dibawa kemana asuransi BUMN? Sebetulnya asuransi ini, mungkin kalau saya boleh menyampaikan apa adanya, salah satu industri yang memang harus kita improve di Indonesia. Dalam 1 bulan ini saya 2 kali bertemu dengan OJK untuk membahas mengenai asuransi Pak Enggar, mengenai tata kelola asuransi dan potensial risk yang ada di asuransi, mengenai juga potential growth daripada perusahaan asuransi. Kita lakukan mapping dan juga problem yang ada di perusahaan asuransi BUMN. Harus diakui bahwa perusahaan asuransi di BUMN menghadapi persoalan yang tidak sedikit yang harus dilakukan. Artinya persoalan itu bukan tidak hanya persoalan finansial, tapi persoalan itu adalah jumlahnya yang banyak yang harus kita lakukan konsolidasi juga, Pak. Jadi kita punya 15 perusahaan asuransi yang saat ini sedang kita lakukan proses konsolidasi. Tahun 2026 ini akan kita lakukan. Kita udah push untuk lakukan hanya akan menjadi 3 perusahaan asuransi. Itu akan ada life insurance satunya, yang kesatunya adalah general insurance, dan terakhir ada credit insurance. Tetapi yang credit insurance ini kita sedang mereview juga, nanti akan dibagi mana yang memang general insurance murni, mana yang memang penjaminan. Ini sedang kita diskusikan dengan OJK supaya ini memiliki pemahaman yang clear, karena hari ini ada asuransi kita yang menanggung juga penjaminan dari kredit. Kan tentu teman-teman juga memahami ada Askrindo, ada Jamkrindo yang menjadi asuransi kredit yang menjamin KUR. Ini juga akan kita lakukan analisa lebih mendalam mengenai proses ini. Kita juga punya REAS, ada 3 REAS yang ada di dalam BUMN. Ada NASE, ada RIU, ada Tugure. Nah ini yang sedang kita lakukan konsolidasi. Tapi pada intinya kita tidak perlu sebanyak itu. Kita perlu yang fokus dan besar, sehingga ini juga membuat kita bersaing, tidak semuanya persaingan ini dikuasai oleh perusahaan-perusahaan BUMN, yang menyebabkan tidak memberikan ruang bagi perusahaan-perusahaan asuransi swasta. Nah ini sedang kita lakukan dan kami berdiskusi panjang dengan OJK, termasuk juga akan mereview regulasi-regulasi yang ada, Pak Enggar. Kita tentu akan membuat perusahaan-perusahaan asuransi ke depannya menjadi lebih sehat lagi. Dulu kembali lagi bahwa apa yang kami dapatkan, BUMN itu memiliki hampir semua BUMN mempunyai hotel, Pak. Jumlah hotel itu sekarang mungkin lebih dari 100 hotel yang dimiliki oleh BUMN. Nah, tahun lalu kami sudah melakukan proses konsolidasi
konsolidasi ini operatornya kita satukan dulu di bawah Hotel Indonesia Natur. Tahun ini kita akan melakukan konsolidasi secara aset. Setelah konsolidasi dari aset, kita tentu masuk ke tahapan berikutnya, yaitu akan mencari strategic partner, Pak. Apakah nanti akan melakukan joint venture, atau kita akan melakukan pelepasan. Intinya Bapak Presiden menginginkan buat bisnis-bisnis yang seharusnya bisa dilakukan oleh swasta, kita mungkin akan memberikan juga kesempatan kepada swasta untuk berpartisipasi di dalam pembangunan ekonomi. Tidak semua harus dikuasai oleh BUMN. Ini yang, tetapi bahwa faktanya sebelumnya sudah ada, inilah yang kita perbaiki. Tapi kedepannya kita akan tentu akan mengajak menggandeng partners, baik itu operators maupun juga partners financial investor untuk melakukan, karena lokasi kita sudah semuanya bagus-bagus, kualitas hotelnya memang tidak semuanya baik. Ini yang sedang kita lakukan proses transformasi di bisnis pariwisata kita, dan insya Allah mudah-mudahan nanti tahun ini di dalam RKAP yang kami ajukan tahun ini akan selesai proses konsolidasi aset daripada perhotelan kita. Kemudian kita akan masuk ke tahap berikutnya, itu mencari strategic partners untuk supaya hotel-hotel ini juga memberikan nilai tambah yang baik untuk perekonomian kita. Ada dua hal tadi yang menarik yang dipertanyakan oleh Pak Enggar sebelum tadi, saya ingat yang sebelum listrik itu mengenai pertumbuhan, mengenai kawasan industri. Ini juga tahun ini akan terjadi, kami merubah bisnis model di dalam kawasan industri, Pak. Kita punya sekarang itu kawasan industri di bawah perusahaan namanya Dana Reksa, di mana Dana Reksa ini sebetulnya holding yang manage berbagai macam perusahaan. Tahun ini akan dilakukan penata ulangan di Dana Reksa, di mana Dana Reksa, brand Dana Reksa itu akan kembali dari manajemen aset. Hasil daripada merger manajemen aset kita ke depan akan kembali menjadi brand Dana Reksa. Kemudian kita punya juga ada 7 yang aktif saat ini kawasan industri. Kawasan industri yang paling besar itu ada di Batam, Pak. Prosesnya kita akan melakukan proses penambahan aset milik PT PN ke dalam kawasan industri kita di Batang sebesar 4.000 hektar. Tidak hanya itu yang kita lakukan, tetapi kita percaya bahwa kawasan industri ini menjadi motor penggerak ekonomi ke depan. Ini ada kaitannya nanti dengan elektrifikasi yang Bapak tanyakan, bahwa kawasan ekonomi ini justru akan menjadi salah satu fokus daripada dan antara ke depan. Karena kami sudah melakukan mapping terhadap pertumbuhan yang terjadi di beberapa negara tetangga kita yang disebabkan karena mereka memiliki kawasan industri yang begitu atraktif. Tentu kita merubah bisnis modelnya. Selama ini bisnis model di kawasan industri kita itu adalah menjual tanah, kemudian begitu tanahnya habis ya selesailah bisnisnya. Tetapi kalau kita melakukan benchmark terhadap seluruh kawasan industri, itu rata-rata tanah itu diberikan long lease yang gratis, karena revenue-nya tidak datang dari tanahnya. Tetapi nanti kita sedang melakukan perubahan bisnis modelnya dan akan segera kita implementasikan di Batang, sehingga ini akan menjadi daya tarik bagi investor untuk masuk ke Indonesia. Bisnis model ini justru akan datang dari recurring income-nya. Mereka akan datang bisnisnya dari listrik yang di-provide di dalam kawasan, utilities-utilities termasuk dalamnya air, kemudian gas, termasuk juga properti. Ya, karena itu kan ada perumahan untuk karyawan dan lain sebagainya. Ini di samping memiliki kepastian secara revenue bagi perusahaan, juga menjadi daya tarik yang luar biasa bagi investor untuk masuk ke Indonesia. Nah, karena itu di dalam kawasan itu nanti akan kita kembangkan, termasuk di dalamnya tadi electricity-nya akan manage oleh mereka. Tentu akan kita ajukan ada WILUS-nya untuk di masing-masing project yang akan kita kembangkan. Di selain Batam kita sedang mencoba juga untuk mengembang di Patimban, Pak. Jadi nanti akan pertumbuhan kawasan industri ini akan menjadi salah satu core yang kita harapkan dan antara akan serius untuk pengembangan di industrial estate ini. Salah satunya dengan mengkonsolidasikan perusahaan-perusahaan yang ada dalam seluruh industrial estate ini di dalam satu company nantinya ke depannya, yang kita harapkan tentu ini
menjadi motor bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Di samping itu Pak Engkar, tadi saya perlu jelaskan sedikit mengenai perubahan juga yang secara fundamental kami lakukan dan dimulai dari tahun lalu dan tahun ini. Itu adalah bahwa kita ingin basis daripada pertumbuhan ekonomi kita itu adalah industri. Jadi selama ini kita, kalau boleh dibilang bahwa kontribusi industri terhadap PDB kita itu termasuk paling rendah. Nah, sementara negara yang menuju negara maju tentu basisnya adalah industri. BUMN ke depan itu akan memfokuskan dirinya pengembangan industri, Pak. Beberapa industri yang sedang kita kembangkan, salah satunya ada konsolidasi di PT PAL, lalu sudah selesai. Tahun ini akan berlanjut. PAL akan menjadi salah satunya perusahaan galangan kapal kita, PT PAL ini. Tetapi kita mewajibkan seluruh perusahaan kita yang bergerak di bidang perkapalan wajib harus memproduksi di PT PAL. Tanpa ada keberpihakan dan proteksi, impossible kita bisa tumbuh. Karena itu saya mewajibkan PT PELNI, ASDP, PIS, Pertamina International Shipping untuk membuat seluruh kapalnya di situ. Dengan tumbuhnya industri ini itu ada employment-nya, kemudian kita juga kemampuan kita itu akan meningkat. Kalau selalu kita berpikir bahwa mereka nggak mampu, hasilnya jelek, sampai kapan kita bisa untuk menuju titik yang kita harapkan? Itu satu. Yang kedua adalah industri kereta api, Pak. Inka sedang tahun ini masuk LKP kita untuk penyelesaian transformasi daripada IKA, baik itu dari sisi keuangan maupun dari segi pabriknya mereka di Banyuwangi, dan juga ini sejalan dengan transformasi yang dilakukan oleh KAI. KAI ini di dalam 5 tahun depan kita akan melakukan transformasi terhadap gerbong dan juga loko kita yang memang sudah cukup tua, itu nomor satu. Yang kedua, kita sedang melakukan proses elektrifikasi. Tahun ini kita akan mengembangkan kereta api listrik Jakarta sampai Cikampek, Jakarta sampai Sukabumi, Jakarta sampai Langkas, dan juga akan melakukan elektrifikasi di 5 kota. Saya mewajibkan kepada Dirut KAI bahwa harus dilakukan, karena transformasi publik ini akan menghidupkan kota-kota baru di sepanjang yang nanti akan kita kembangkan. Jadi memang, nah ini keseluruhannya saya wajibkan harus diincar. Tanpa sekali lagi, tanpa ada keberpihakan kita untuk mengembangkan industri, kita tidak akan pernah bisa menuju kepada negara yang berbasis industri, sehingga ekonomi kita tidak akan sustain kalau hanya mengandalkan kepada resources terus-menerus yang nantinya juga suatu saat akan habis. Nah ini yang kita lakukan. Kemudian juga transformasi di PGN. PGN, kita sudah minta bahwa PGN tidak akan main lagi di upstream, tapi akan main di midstream dan downstream. Kita memimpikan bahwa transformasi PGN di dalam 5-6 tahun ke depan itu menjadi perusahaan gas negara yang mengontrol distribusi gas sampai ke rumah tangga. Inilah yang kita bayangkan, bahwa memang transformasi di dalam BUMN ini very fundamental, menulis ulang roadmap dari masing-masing perusahaan. Untuk PGN, kita akan trial tahun ini di Batam untuk melakukan pipanisasi sampai ke rumah-rumah di kota Batam. Dan kita harapkan nanti perusahaan gas kita ini betul-betul perusahaan gas yang melakukan distribusi terhadap gas sampai ke rumah-rumah. Ini dampaknya apa? Kita ingin mengurangi import terhadap LPG kita, Pak. Import LPG ini ada dua yang kena. Satu adalah devisa kita, yang kedua adalah subsidi kita yang cukup besar di dalam LPG. Ya, karena itu kami juga mengikuti. Kalau bertanya kenapa kita masuk di dalam proses hilirisasi DME misalnya, salah satunya adalah melakukan substitusi terhadap LPG. Banyak yang men-challenge bahwa secara ekonomis apakah dampaknya ada atau tidak. Tapi kan kita tidak bisa melihat itu standalone. Kita mesti melihat impact keseluruhan. Yang pertama tadi bahwa berapa besar devisa kita yang terpakai untuk melakukan import LPG. Yang kedua adalah berapa besar subsidi yang kita berikan untuk LPG. Nah karena itulah kita akan melakukan groundbreaking terhadap DME, ya, konversi dari bara yang logam menjadi gas. Nanti gas inilah yang akan kita distribusikan. Jadi bahwa memang ini roadmapnya sudah dibangun dengan sedemikian rupa yang perlu kami komunikasikan kepada publik, supaya publik juga memiliki pemahaman kenapa ini dilakukan oleh Danantara. Itu beberapa contoh yang saat ini sedang kita jalankan. Pak, contohnya banyak banget dan bagus banget. Pertanyaannya adalah Pak, tolong bisa nggak dibuatkan semacam time frame-nya kapan?
Sebab contohnya tadi kawasan industri. Ini begitu banyak pertanyaan dari para investor. Relokasi industri dari China dengan ya ketidakpastian dan hubungan yang dengan Amerika yang makin panas, sebenarnya ini menjadi satu peluang. Tapi satu-satunya kepastian adalah tidak pasti, terutama pada saat masuk di daerah. Memang ini adalah konsekuensi logis dari undang-undang otonomi daerah. Tetapi sebagian lagi ditarik ke pusat. Kalau ini sudah ada, contoh saja ada beberapa kawasan industri dengan apa tadi skim yang tadi Pak Doni sampaikan, Pak, ngantri ini Pak, mereka. Dan itu mereka pasti lebih prefer untuk masuk di kawasan ekonomi khusus yang tadi leaseholdnya dengan mereka ini kan, tapi dampaknya yang lain itu memberikan banyak hal. Demikian juga dengan IDME yang itu, ini bagus sekali. Nah, kita berharap betul bahwa ada time frame-nya, dan ya ini di BUMN, direksi, silakan lomba-lomba yang baik ya Pak ya. Harapan yang enggak, nanti kalau nggak baik kami lapor gitu. Ya kalau nggak lapor ya kami tulis gitu. Nah, itu karena harapan kami, Pak, harapan kita semuanya, karena industri itu akan masuk, betul tadi investasi ini akan masuk. Nah, itu menjadi soal. Ini banyak sekali Pak hal-hal yang ini kan. Dan tadi gas kita waktu kecil, rumah kita masuk gas, tetapi sekarang itu langka. Yang ada adalah LPG 3 kilo yang berbagi-bagi di mana-mana. Tetapi dengan tadi ini, cuman kalau boleh dengan time frame-nya Pak, sebelum saya minta persilahkan kalau ada yang tanya, tapi saya tidak yakin bahwa BUMN berani tanya. Silahkan. Kalau ada nanti kita. Yang pertama soal Batang Pak, time frame-nya adalah seharusnya akhir tahun kemarin kita sudah menyelesaikan transaksi perpindahan aset dari PTPN ke kawasan industri Batang. Ini akan terjadi di akhir bulan ini Pak. Kemudian perubahan bisnis model akan kita implementasikan di kuartal 1 ini. Selesai kuartal 1 bulan Maret akan kita launching perubahan bisnis model daripada kawasan industri kita untuk yang di Batang, sehingga kita juga maunya cepat, sehingga ini sudah bisa dikomunikasikan juga oleh BKPM ke para investor nantinya. Dan tentu ini kita harapkan membuat negara kita lebih bersaing dengan negara-negara tetangga untuk mengattract para investor untuk berinvestasi di Indonesia. Yang kedua berkaitan sama PGN, kita mulai tahun ini di Batam Pak untuk pipanisasi sampai ke rumah-rumah. Tadinya kita mutra 5 kota, sekarang kita coba dulu di 1 kota sambil kita review. Kemudian nanti baru setelah kita menemukan pola yang terbaiknya, ini akan kita masuk ke 4 kota berikutnya. Jadi memang kita semuanya, saya maunya itu semuanya terimplementasi dengan cepat. PAL kita sudah sekarang order dari PIS, dari Pelni ini sudah mulai masuk. PAL sudah, kalau kita bisa ketemu Pak Dirutnya sudah optimis, sudah mergernya akan selesai di kuartal 1 ini Pak, selesai dengan 5 perusahaan kapal kita menjadi 1, sehingga ini memberikan optimisme juga buat kita. Inka tahun ini, awal tahun ini akan selesai proses restrukturisasinya, kemudian juga order daripada KAI-nya sudah mulai semua akan ke situ, sehingga kita akan kembali menyehatkan. Itu punya 2 pabrik, 1 di Madiun, 1 di Banyuwangi. Di Banyuwangi kita tambahkan lagi, tahun ini juga akan kita bangun untuk pengembangan di kemudian juga di tempatnya Pak Akbar Johan, kita sedang melakukan proses untuk kembali masuk di upstreamnya Pak, sedang masuk dalam proyek kita tahun ini untuk pengembangan baja steel di upstreamnya, sehingga nanti sampai ke downstreamnya ini akan menjadi terintegrasi di tempatnya Pak Krakatau Steel. Kita harapkan tahun ini akan diselesaikan. Jadi kalau kita lihat tahun ini ada 41 proyek Pak, itu memang luar biasa. Ada 41 2026 yang sedang kita lakukan, termasuk 20 hilirisasi. Di antaranya ada bauxit menjadi alumina yang kita groundbreaking awal Februari ini. Kemudian juga ada biofuel, kemudian
macam-macam. Ada 20 hilirisasi yang kita kerjakan untuk tahun ini. Di samping ada 21 transformasi BUMN termasuk merger, dan Presiden berharap tahun ini kami harus menyelesaikan proses konsolidasi daripada BUMN ini, sehingga nanti tahun depan tentu pada akhirnya masyarakat akan melihat berapa net income-nya, Pak. Karena transformasi ini tentu seperti bagaimana tadi saya sampaikan, itu ujungnya adalah berapa sih labanya BUMN itu. Normalize 2025, Pak, laba kita 332 triliun. Jadi BUMN itu kalau ada orang bilang BUMN itu rugi, itu enggak, Pak. Last year 2025 kita normalize profit kita secara kita lakukan 332 triliun, tetapi memang sebagian kita pergunakan untuk melakukan tadi yang saya bilang bahwa perbaikan-perbaikan itu kita lakukan supaya bersih, impairment kurang lebih 55 triliun, sehingga kita akan closing di 255 triliun, 280 sampai 205 tergantung hasil koreksi terakhir. Tahun 2026 kita memasukkan rencana kerja kita kurang lebih 350 triliun laba, tetapi saya masih expect tentu lebih, Pak. Jadi sebenarnya BUMN itu memberikan kontribusi yang itu yang laba, Pak. Belum lagi yang pajak yang kita berikan kepada negara dan lain sebagainya. Jadi kita akan nanti terus tumbuh sebagaimana diharapkan oleh Bapak Presiden, bahwa return on assetnya terus meningkat. Tentu proses konsolidasi ini ujung-ujungnya adalah berapa labanya. Nah, inilah yang menjadi pertanggungjawaban kami kepada masyarakat Indonesia, bahwa last year 2025 BUMN kita secara normalize di luar daripada impairment yang kita lakukan ini, koreksi terhadap buku kita tumbuh. Kemudian 2026 ini kami berkomitmen paling tidak kita bisa membukukan 340 triliun laba daripada BUMN, yang terus dengan proses-proses perbaikan ini tentu kita harapkan juga di samping tadi peran-peran sosial kemasyarakatan yang terus kita berikan kepada masyarakat, secara finansial kita juga mulai cukup sehat dan memiliki laba yang signifikan. Akibatnya karena satu, ini semua perusahaan ini termasuk Indofarma, ini perusahaan kita ini memiliki masalah semua. Restrukturisasi perusahaan itu tidak cukup hanya dengan melakukan analisa financial, tetapi juga timingnya juga harus pas. Nanti saya kasih contoh bagaimana kita mengambil keputusan untuk menyelamatkan minyak Indofarma.